Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Unabbi'uku Unabbi'u Aku akan kabarkan, aku akan beritahukan kum kalian dengan khairin lebih baik min dari dalikum itu libagi alladina orang-orang yang ittaqau mereka telah bertakwa inda di sisi Rabbi Tuhan pemelihara mereka jannatun surga-surga tajri dia akan mengalir min dari tahti bawah hanya al-anharu sungai-sungai khalidina orang-orang yang kekal fi di dalam hanya wadan azwajun istri-istri mutahharatun yang disucikan wadan ridwanun keridoan min dari Allahi Allah wadan Allahu Allah basirum maha melihat bi dengan al-ibadi hamba-hamba. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil 'ibad. Qul katakanlah olehmu apakah unabbi'u aku akan kabarkan kalian dengan khairin lebih baik min dari itu dibagi alladzina orang-orang yang ittaqau mereka telah bertakwa indah di sisi Rabbihim mereka jannatun surga-surga tajri mengalir dia akan mengalir min dari tahti bawah hanya al-anharu sungai-sungai khalidina mereka kekal di dalam hanya wadan azwajun istri-istri mutahharatun yang disucikan wadan ridwanu keridoan min dari Allah wadan Allah basirun maha melihat dengan al-ibadi hamba-hamba. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Qul katakanlah olehmu apakah unabbi'u aku akan kabarkan kalian dengan khairin lebih baik min dari dalikum itu dibagi alladzina orang-orang yang ittaqau mereka telah bertakwa indah di sisi Rabbi mereka jannatun surga-surga tajri yang mengalir dari tahti bawah hanya al-anharu sungai-sungai khalidina orang-orang yang kekal di dalam hanya wadan aswajun istri-istri mutahharatun yang disucikan wadan ridwanun yang diridhokan keridoan dari Allah ya Allah
Dan Allah basirun maha melihat dengan al-ibadi hamba-hamba. hamba-hamba. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa aswajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah olehmu, apakah boleh diganti dengan maukah, ya, kata tanya. Maukah aku akan beritakan kepada kalian dengan yang lebih baik dari itu. Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Rabb mereka, surga-surga, dia akan mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Orang-orang yang kekal di dalamnya, dan istri-istri yang disucikan, dan keridhaan dari Allah. Dan Allah maha melihat kepada hamba-hamba. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Katakanlah olehmu, maukah aku kabarkan pada kalian dengan yang lebih baik dari yang demikian bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka, surga-surga yang akan mengalir dari bawahnya sungai-sungai, orang-orang yang kekal di dalamnya, dan istri-istri yang disucikan dan keridhaan dari Allah. Dan Allah maha melihat terhadap hamba-hamba. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Katakanlah olehmu, maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih baik dari itu kepada orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka, surga-surga yang akan mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka orang yang kekal di dalamnya dan istri-istri yang disucikan dan diridhoi dari Allah. Dan Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Alladzina orang-orang yang yaquluna mereka sedang berkata, Rabbna kami, inna sesungguhnya na kami, amanna kami telah beriman, famaka ighfir ampunilah olehmu la bagina kami, dunuba dosa-dosa na kami, wadan ki peliharalah atau lindungilah olehmu na kami, adzaba siksa annari api. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين orang-orang yang yaquluna mereka sedang mengatakan Rabbna kami inna sesungguhnya kami amanna kami telah beriman. Maka infir ampunilah olehmu la bagina kami dunuba dosa-dosa na kami wa dan jagalah Peliharalah olehmu na kami ada
Alladzina orang-orang yang yaquluna mereka berkata, Rabbana Rabbana kami, inna sesungguhnya kami, amanna kami telah beriman, maka ighfir ampunilah olehmu olehmu lana kami dunuba dosa-dosa kami wadan kina lindungilah kami Ya. ada siksa api alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang sedang berkata, Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah olehmu kepada kami dosa-dosa kami, dan pelihara olehmu kami dari siksa api. alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang sedang berkata, Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah kami Bagi kami dosa-dosa kami. dosa kami dan lindungilah kami dari siksa api. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang sedang berkata, ya Tuhan kami, Wah, sesungguhnya ada Tuhan ini. ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari api, Siksa api. dari siksa api. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Ayat ke-8. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabih. Kita akan lanjutkan berikutnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabb kami, janganlah engkau mencondongkan, menyelewengkan hati-hati kami setelah engkau telah memberi hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah olehmu kepada kami dari sisimu rahmah. Sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Pada ayat sebelumnya disebutkan tentang orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Mereka akan katakan aman nabi, kami telah beriman kepadanya, yaitu kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang masih samar, di mana terhadap ayat-ayat yang masih samar itu kita bisa mengambil sikap. Yang pertama adalah kita yakini bahwa ayat itu benar, apa adanya sebagaimana yang Allah turunkan. Sedangkan makna yang terkandung di dalamnya kita masih belum bisa memahaminya karena keterbatasan ilmu kita.
Dan manusia memang diciptakan oleh Allah di dalam keadaan yang terbatas. Dia tidak akan bisa mengetahui segala sesuatu. Dia tidak akan bisa mengilmui semua hal. Pasti ada hal-hal yang belum atau tidak diketahui oleh manusia. Maka terhadap ayat-ayat mutasyabih tersebut kita bersikap meyakini bahwa itu semua adalah benar turun dari sisi Allah, sedangkan kita yang terbatas ilmunya ini belum memahami makna dan hakikat dari ayat tersebut. Seperti halnya yang banyak dibicarakan oleh ulama adalah sebagian dari sifat-sifat Allah yang antara lain berupa pekerjaan yang secara bahasa itu menyerupai pekerjaan makhluk. Sedangkan Allah adalah Maha Suci dari kesamaan dengan makhluk. Misalnya kata istiwa. Ya. Jika kita belum paham terhadap makna istiwa, maka kita serahkan itu kepada Allah. Ilmu kita belum menjangkau terhadap hal tersebut. Kita tetap beriman, itu adalah berasal dari Allah. Itu adalah kebenaran. Keterbatasan ilmu kita menjadikan itu belum bisa kita pahami. Kemudian sikap yang kedua, jika kita bisa memahami, mungkin dengan cara takwil, maka kita mengimani juga dengan mentakwilkan ayat tersebut jika kita memang mampu untuk melakukan itu. Dan takwil itu tidak boleh juga untuk sampai merusak kepada sifat yang Allah miliki, misalnya dengan cara menyerupakan, menyamakan dengan sifat yang ada pada diri makhluk. Misalnya jika istiwa dipahami dengan bersemayam, maka bersemayamnya Allah tentu bersemayam yang berbeda dengan bersemayamnya makhluk secara kaifiyah, keadaan dan sebagainya. Ya. Seperti Allah bersemayam di arsy. Jika kita takwilkan, maka istiwa dengan bersemayam, maka bersemayam tentu berbeda dengan bersemayamnya makhluk. Yang mana kata di atas arsy dan arsy itu adalah di atas langit lapis 7, berada di atas air, kemudian Allah bersemayam di atasnya, maka tentu mana bersemayam berbeda dengan bersemayamnya makhluk. Dan kita tidak menyamakan bersemayam itu sebagaimana makhluk yang bersemayam. Kemudian yang ketiga, jika kita belum bisa mentakwil atau belum bisa memahami seperti pada pendapat yang pertama tadi, ya tetap kita imani juga. Kita tidak akan mengingkari ayat tersebut dengan cara ya mendiamkan ayat tersebut, ya, dengan kata lain tawakuf. Tidak kita apa-apakan dulu sampai nanti Allah akan memberikan kepada kita ilmu tentangnya. Atau jika tidak, ya kita tetap beriman kepadanya. Ya. Nah, seperti halnya yang terdapat di dalam hadis bahwa Allah itu akan turun pada setiap sepertiga malam yang terakhir. Nah, turunnya Allah dari mana? Turun dari langit kepada langit dunia. Untuk apa? Untuk mengabulkan doa orang yang berdoa di saat tersebut. Ini maknanya bagaimana? Apakah turun dari atas ke bawah? Sebagaimana turunnya kita dari posisi tinggi kepada posisi rendah? Ataukah turun dalam makna yang lain? Maka mungkin kita masih belum paham terhadap hal itu, kemudian misalnya kita takwil bahwa turunnya itu adalah dengan maksud pengabulan doa.
Jadi bukan secara fisik Allah turun karena Allah memang tidak bersifat fisik sebagaimana fisik makhluk, tetapi maknanya kita palingkan dengan mengabulkan doa. Artinya Allah mengabulkan doa pada setiap sepertiga malam yang terakhir. Ya, di mana saja hamba-hambanya berdoa di saat itu, maka Allah akan turun dalam arti mengabulkan doa. Ini sebagai contoh. Nah, namun semua yang ada di dalam ayat-ayat tersebut kita imani dengan tanpa ada yang kita ingkari. Itu adalah sikap dari orang ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang mendalam di dalam ilmunya. Kullum min indi rabbina, semua berasal dari sisi Rabb kami. Wa ma yadzakkaru ila ulul albab. Nah, dan tidaklah dia bisa mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal. Nah, jadi ifabidamakullah, harus kita sadari bahwa manusia itu mempunyai keterbatasan. Tidak ada manusia yang mampu menjangkau seluruh ilmu Allah. Bahkan tidak ada manusia yang bisa menjangkau, mungkin ya, kalau persentase itu 1% dari ilmu Allah. Karena ilmu Allah yang demikian luas dan ilmu manusia yang demikian kecil. Rahasia-rahasia yang belum terungkap di dalam kehidupan yang ada di alam ini, baik tentang kehidupan manusia, kehidupan jin, kehidupan malaikat, belum bisa kita ungkap. Maka kita menyadari akan kelemahan diri kita menyadari tentang kebodohan diri kita, maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menyelewengkan hati-hati kami, mencondongkan hati-hati kami. Kemarin sudah kita sebutkan tentang hati, di mana hati ini adalah sesuatu yang ada pada diri manusia yang mempunyai sifat berbolak-balik. Sesuatu yang ada pada diri manusia yang sifatnya itu tidak tetap. Kadang-kadang punya kecenderungan kepada kebaikan, kadang-kadang punya kecenderungan kepada keburukan. Kebaikan yang ada pada diri manusia disebut dengan akal. Di mana akal inilah yang membuat manusia bisa berpikir logis, menganalisa, mengetahui hak dan batil, mengetahui baik dan buruk. Dan di dalam diri manusia ada juga yang disebut dengan fuad. Fuad ini adalah emosi, perasaan yang bersifat panas yang ada pada diri manusia. Yang mana dia mempunyai kecenderungan menyikapi sesuatu hanya dengan perasaan tanpa pemikiran. Menyikapi sesuatu dengan emosi tanpa pertimbangan. Maka hati ada di antara akal dan fuad. Kadang-kadang hati cenderung kepada akal, kadang-kadang cenderung kepada fuad. Karena hati yang bersifat qalaba, yaitu berbolak-balik tersebut, kita sendiri yang mempunyai hati ini seringkali tidak bisa mengendalikan hati kita. Karena hati kita memang cenderung kepada apa yang kita sukai. Walaupun kita tahu yang kita sukai kadang-kadang tidak logis. Yang kita sukai kadang-kadang tidak masuk akal. Karena kecenderungan kepada fuad tadi. Maka qalaba ini kita tidak bisa mengendalikannya. Hati ini kita tidak bisa memegangnya, termasuk hati kita sendiri. Kadang-kadang kita sudah tahu ini adalah keputusan Allah, tapi kita tetap bersedih. Sebagaimana kalau seseorang ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, dia tahu itu adalah keputusan Allah. Dia sadar dia tidak bisa menolak terhadap apa yang dia putuskan. Tetapi
hati tetap cenderung kepada fuad, yaitu perasaan sedih, perasaan duka. Ya, walaupun kadang-kadang itu nggak logis, ya, secara dinalar tidak tepat, tapi itulah hati. Ya, maka dengan demikian terhadap hati ini kita tidak berkuasa, walaupun kita sendiri yang memilikinya. Kita mohon kepada Allah agar hati kita tetap teguh di dalam din ini. Maka kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka teguhkan hatiku di dalam din ini, di dalam dinmu. Nah, jadi keteguhan din yang ada di dalam hati kita ini, kita sendiri nggak bisa memegangnya, mengendalikannya. Maka kita mohon kepada Allah agar hati kita tetap teguh di dalam din ini. Demikian juga terhadap hal yang disebutkan oleh ayat sebelumnya. Kita mohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau mencondongkan ya, hati-hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Nah, petunjuk ini adalah barang mahal. Mahalnya petunjuk Allah ini lebih mahal dari apapun yang ada di dunia ini. Lebih mahal daripada segala yang ada pada kehidupan ini. Maka petunjuk harus kita pegang jika kita sudah mendapatkannya. Tapi jika belum, maka kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Dan pada dasarnya petunjuk dari Allah, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan, itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama, petunjuk dari Allah itu berupa naluri, yang sudah Allah tetapkan atas diri kita bersamaan dengan eksistensi diri kita ini. Petunjuk berupa gharizah, sesuatu yang menginclude yang ada pada diri kita, disertakan oleh Allah kepada diri kita. Ini sebagai modal, ya, modal agar kita bisa meniti jalan keselamatan. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Agar di hari kiamat nanti kita tidak bisa berhujah, tidak bisa mengatakan kami orang-orang yang lalai. Karena petunjuk itu sudah ada dalam diri kita. Kita nggak bisa menolak keputusan Allah nantinya. Misalnya, Allah memasukkan ke dalam api neraka. Ya. Kemudian kita berhujah, kami lalai ya Allah. Nggak bisa. Karena apa? Petunjuk ini adalah include di dalam diri kita. Makanya Allah telah mengatakan kepada kita saat itu, ya, saat itu adalah di masa azali, ya, di mana keberadaan kita itu bermula. Maka alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rob kalian? Apa jawab kita saat itu? Bala syahidna, kami menyaksikan. Nah, kami menyaksikan ini jawaban kita saat itu, dan tentu jawaban itu tidak berupa lisan. Ya, karena lisan kita saat itu belum terjadi. Dan seandainya terjadi, belum juga mungkin bisa berbicara. Tapi itu adalah bahasa hakiki. Ya, bahasa yang kita ucapkan secara hakikat yang ada pada diri kita. Syahidna, kami menyaksikan. Makanya manusia itu sebenarnya, ya, untuk beriman itu jauh lebih mudah dibandingkan kafir. Karena jika dia beriman, dia ngikuti nalurinya. Jika dia kafir, maka dia
menentang nalurinya. Jadi mengikuti naluri tentu jauh lebih mudah daripada mengingkari naluri. Naluri manusia beriman kepada Rabb-nya. Naluri manusia tidak bisa mengingkari Rabb-nya. Dan naluri itu sering timbul sebenarnya di dalam diri kita. Terutama di saat kita dalam kondisi yang terdesak. Di saat kita merasa bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menyelamatkan kita, maka naluri itu akan muncul. Nah, ibaratnya otak bawah sadar itu ya. Di dalam keadaan sadar kita tidak tahu, tidak ngerti, tidak paham. Nah, ketika dalam kondisi tertentu yang terpaksa akhirnya muncul itu. Nah, naluri ya berupa atau petunjuk yang berupa naluri itu seperti itu. Contoh yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika mereka berlayar di lautan, kemudian kapal tersebut digoncang dengan badai ombak yang besar, yang mereka pikir ya, secara akal tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, maka apakah mereka akan berputus harapan? Tentu tidak. Mereka masih punya sesuatu yang dirasa bisa menyelamatkan mereka, yaitu sebuah zat yang tidak tampak, sebuah zat yang tidak berwujud dengan wujud-wujud fisik, yang mereka yakini akan bisa menyelamatkan itu. Dan zat itu bukanlah alam, karena alam sudah siap membinasakan mereka, yaitu zat yang ada di luar alam ini. Nah, itulah yang mereka sebut Rob. Mereka akan berdoa, dan doanya akan tulus. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali zat tersebut. Itu muncul. Mungkin juga di dalam kesedihan-kesedihan, permasalahan-permasalahan kita yang kita rasa bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa menolong kita. Maka kita akan menuju kepada zat ya, yang ada di luar alam ini, yang kita yakini bisa menyelamatkan kita. Itulah satu di antara petunjuk berupa naluri. Allah katakan, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lam. Ya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada din yang hanif ini sebagai sebuah fitrah, ketetapan yang Allah tetapkan atas manusia. Tidak ada perubahan di dalam ketetapan Allah itu. Itulah din yang lurus. Ya, tetapi sebagian besar manusia tidak tahu. Nah, jadi naluri kita ini adalah naluri yang mengarah kepada din yang lurus, din yang hanif. Nah, itu petunjuk yang pertama yang ada di dalam diri kita. Tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hapus. Ya. Namun perjalanan kehidupan kita di dunia, kita mengalami banyak interaksi dengan alam. Ya. Kita mengalami banyak problem. Kita mengalami banyak masalah. Yang kadang-kadang naluri itu tertutup. Naluri itu tidak tampak, tidak terasa. Ya. Maka Allah memberikan kepada kita petunjuk yang kedua. Dan petunjuk yang kedua itu adalah diturunkannya para nabi, para rasul kepadanya disertai dengan kitab. Maka dengan petunjuk para nabi, petunjuk dari para rasul yang pada mereka itu diberi kitab, Allah memberikan kepada kita petunjuk untuk menjalani kehidupan ini, yang mana petunjuk itu tidak berbeda dengan apa yang diinginkan oleh naluri. Naluri manusia berilahkan Allah, naluri manusia bertauhid dituntun oleh petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Alkitab diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi kita, ikuti petunjuk tersebut. Karena petunjuk itu sesuai dengan naluri kita. Dan yang ketiga adalah taufik, ma'unah, petunjuk berupa pertolongan dari Allah. Petunjuk berupa pertolongan dari Allah ini kita mohon dengan doa-doa kita. Yang diantaranya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau mencondongkan hati-hati kami setelah engkau memberi kepada kami petunjuk. Petunjuk sudah didapatkan, tetapi kadang-kadang kita tidak mau mengikuti petunjuk tersebut. Kenapa? Karena hati manusia yang berbolak-balik. Hati manusia yang tidak teguh. Ya. Sehingga petunjuk itu kadang-kadang diabaikan. Karena mengikuti fuad, mengikuti perasaan, mengikuti emosi. Ya. Akal kita tinggalkan, fuad kita ikuti. Petunjuk yang mestinya kita pegang, akhirnya kita tinggalkan. Nah, jadi ini tidak bisa kita yakin sepenuhnya bahwa petunjuk yang sudah kita dapatkan itu akan terus kita ikuti. Maka untuk bisa kita ikuti dengan teguh, dengan sungguh-sungguh, ini perlu pertolongan dari Allah. Nah, itulah doa. Nah, kenapa sih kok kita harus berdoa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Padahal kan kita sudah bisa baca sendiri dalam Al-Quran, mana jalan yang lurus itu. Kita sudah belajar hadis, mana jalan yang lurus itu. Tapi kenapa kok minta pada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Itulah pertolongan Allah yang kita inginkan. Itulah sesuatu yang belum kita dapatkan. Yaitu pertolongan Allah tersebut. Ya, dimulai dari wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, ini yang tidak atau belum kita dapatkan. Ya, pertolongan Allah. Kita melihat Allah banyak menjelaskan tentang ahlul kitab. Di mana ahlul kitab yang terdiri dari dua golongan, Yahudi dan Nasrani. Keduanya dinyatakan sebagai orang yang sesat. Yahudi disebut sebagai orang yang maghdub, ya, bukan Yahudi saja, tapi golongan-golongan lain yang maghdub banyak, ya, yaitu dimurkai. Karena mereka sudah mendapatkan petunjuk berupa berita-berita kebenaran tentang kenabian, tentang din yang benar, tentang ya, Rasul terakhir, dan macam-macam berita itu. Tapi mereka tidak teguh di dalam menetapi berita tersebut. Sehingga akhirnya iman mereka jual. Ya, mengingkari kepada berita-berita kebenaran tersebut. Maka mereka lah orang-orang yang maghdub. Nasrani, kebalikannya. Mereka orang-orang yang tidak mengetahui tentang ilmu. Kenapa tidak mengetahui? Karena kebenaran telah dirusak oleh pembesar-pembesar mereka. Sehingga mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Ketika diturunkan Rasul yang terakhir, mereka nggak mau ngikuti. Karena sudah terlanjur rusak. Maka mereka orang-orang sesat. Nah, kita tidak mau untuk mengikuti dua golongan sebelum kita tersebut. Petunjuk yang Allah berikan pada kita harus dipertahankan. Dan diri kita sendiri nggak mampu mempertahankan dengan kekuatan kita sendiri. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah mengokohkan petunjuk itu. Allah membuat hati kita tidak condong, tidak menyeleweng setelah petunjuk itu kita dapatkan. Itu doa.
Ya. Jadi jangan merasa yakin bahwa kita selalu di dalam kondisi beriman. Makanya Allah pesankan kepada kita itu, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali kalian sebagai orang-orang muslim. Karena memang tidak ada jaminan hidup kita yang sejak kecil atau dewasa ini muslim, akhirnya akan jadi muslim. Nggak ada jaminan. Ya. Kadang-kadang terjadilah kemurtatan. Ya. Maka ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan baik, disebut dengan husnul khotimah. Ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan buruk yang disebut dengan su'ul khotimah. Dipesankan oleh Allah agar jadi husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali mati kecuali kalian sebagai orang-orang muslim. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini salah satu cara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mohon berdoa kepada Allah agar hati kita tidak berbolak-balik dan cenderung kepada keburukan. Tapi jika berbolak-balik tetap punya kecenderungan kepada kebenaran. Ya, jadi disadari bahwa ada akal, ada fuad, dan hati berada di antaranya yang bisa jadi cenderung kepada salah satu di antaranya. Nah, kita mohon kepada Allah agar kecenderungannya adalah kecenderungan kepada kebenaran. Kemudian wahablana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami, ya, dari sisimu rahmah, kasih sayang. Ya. Nah, kita ini ibaratnya ya harus mengemis kepada Allah itu. Ya. Harus mengemis. Kasih sayang dari Allah ini, ya, kita butuhkan. Ya. Kasih sayang dari Allah ini hajat besar bagi kita. Mohon kepada Allah rahmahnya. Ya. Dengan rahmah itu Allah akan memberikan kepada kita segala macam kebaikan. Ada rezeki yang halal, ada karunia yang lain, dan macam-macam. Ya. Dan dengan kasih sayang Allah itu, Allah tentu tidak akan menyiksa kepada kita. Nah, kita mohon rahmah dari Allah tersebut dengan semua makna dari rahmah itu. Ya, jadi kasih sayang ini kan mempunyai makna yang luas, ya. Ya, rahmah. Nah, kemarin sudah kita bahas di antara sifat Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu secara bahasa itu wajarnya adalah fa'lan. Ya. Di dalam bahasa keseharian, fa'lan, ya, misalnya kita ambil ya, jau'an, ghalban, misalnya, ya, adalah bahasa yang menunjukkan sesuatu yang tidak tetap. Jau'an, misalnya kondisi lapar. Tidak selalu kita dalam kondisi lapar. Ghadban, marah. Tidak selalu kita di dalam kondisi marah. Kadang-kadang kita pun ridho, ya, nggak marah. Ya. Dan yang lain-lain, ya, seperti itu. Sehingga Ar-Rahman ini mempunyai makna yang serupa dengan itu, yaitu kasih sayang Allah yang tidak tetap. Kalau kita buka tafsir, insya Allah Qurtubi itu, disebutkan bahwa Rahman itu adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya di dunia. Ya, tidak seterusnya. Di dunia mereka mendapatkan kasih sayang berupa apa saja yang mereka butuhkan di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Ada rezeki berupa harta benda, ada rezeki berupa makanan dan minuman, ada rezeki berupa suami atau istri,
ada rezeki berupa anak-anak yang soleh, ada rezeki berupa macam-macam hal yang lain. Diberikan oleh Allah sebagai rahmannya di dalam kehidupan dunia. Kemudian Allah juga Ar-Rahim. Rahim itu wajahnya adalah fa'il, yang menunjukkan pada perbuatan yang tetap. Misalnya alim, tahu, mengetahui. Orang mengetahui adalah tetap mengetahui. Ya. Nah, demikian juga Rahim. Itu adalah kasih sayang Allah yang tetap. Yang jika kita lihat tafsir, maka maknanya adalah kasih sayang Allah yang terus-menerus diberikan kepada hambanya hingga pada hari akhirat nanti.